Halo Libra, ketemu lagi dengan saya Adia Batarika. Apa kabar semuanya? Semoga selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa, selalu sehat, bahagia, dan penuh dengan keberkahan. Oke, kali ini kita akan general reading lagi buat Libra. Tak satu pun menduga dan percaya, tapi peristiwa ini benar-benar menaikkan derajat hidup. Namun penting ya, di sini saya ingatkan bahwa bacaan ini hanya sebuah energi yang sewaktu-waktu bisa saja berubah, dan bacaan ini juga hanya sebuah prediksi, bukan sesuatu yang pasti. Karena yang pasti hanyalah Tuhan, pencipta alam semesta. Bacaan ini bisa resonate, bisa tidak, dan energinya juga bisa terbolak-balik ya. Jadi pastikan saja kamu ambil positifnya dan buang negatifnya. Untuk kamu yang mau personal reading, silahkan cek info kontak di deskripsi box. Di sini ada Knight of Swords. Di sini ada Ten of Cups. Ada Justice. Page of Swords. Dan di sini ada King of Swords. Untuk kamu yang nantinya tidak resonate dengan kartu ini atau bacaan ini, jangan dipaksakan ya. Jadi disesuaikan saja dengan situasi dan kondisi kamu saat ini. Karena ini energi banyak orang, bisa tentang kamu, tentang dia, atau tentang seseorang, siapa saja. Jadi dengarkan, rasakan, dan fokuskan pikiran kamu. Di sini ada Knight of Swords. Saya melihat ini sebuah perlawanan ya. Sebuah perlawanan. Artinya di sini kamu berusaha untuk kamu sudah tidak diam lagi. Ya, selama ini kamu mungkin bersikap diam ya tentang apapun perlakuan orang terhadap kamu. Tapi di sini kamu sudah tidak diam lagi. Entah itu tentang seseorang yang mungkin di sini mengkhianati kamu, atau mungkin di sini menzolimi kamu, atau ada fitnah juga, apapun ya yang mungkin kamu alami dalam kehidupan, yang mungkin selama ini kamu hanya diam dan merasa tidak sanggup untuk melakukan sebuah perlawanan, ya mungkin dalam karir juga ya, dalam lingkungan pekerjaan juga, kamu merasa dizolimi, kamu merasa tidak punya kekuatan, tidak punya kemampuan untuk melawan semua itu, melawan ketidakadilan ya yang mungkin kamu hadapi saat ini. Tapi di sini saya melihat kamu sudah mampu untuk melakukan sebuah perlawanan, atau bahkan di sini sebenarnya nggak ada satupun orang yang menduga ya atau percaya bahwa kamu saat ini melakukan sebuah perlawanan, berusaha untuk mempertahankan harga diri kamu, berusaha untuk mempertahankan kebenaran yang ada pada diri kamu, untuk tidak mau lagi diinjak-injak harga diri kamu, atau bahkan di sini kamu dituduh melakukan sesuatu hal yang tidak pernah kamu lakukan. Di sini kamu berusaha untuk untuk bangkit, untuk melawan semua ya, mungkin merasa ditindas, apapun ya yang kamu alami, entah itu dalam sebuah keluarga, atau mungkin dalam pertemanan, atau dalam circle pekerjaan kamu merasa ditindas, kamu merasa tidak punya harga diri di hadapan mereka. Dan di sini kamu berusaha untuk melakukan sebuah perlawanan. Meski nggak ada satupun yang percaya dan menduga, tapi pada akhirnya kamu mampu untuk bangkit. Kamu mampu untuk mempertahankan diri kamu, mampu untuk mempertahankan harga diri kamu. Dan pada akhirnya ini akan benar-benar mampu untuk menaikkan derajat kehidupan kamu. Jadi setiap yang terjadi dalam kehidupan kamu itu punya alasan ya. Atau bahkan di sini
ada yang merampas apa yang menjadi milik kamu. Banyak hal yang mungkin menyakitkan ya, yang mungkin kamu alami dalam kehidupan kamu. Tapi ternyata di sini kamu punya kekuatan. Kamu punya kekuatan untuk bangkit. Kamu punya kekuatan untuk melawan semua yang kamu rasa ini tidak adil untuk kamu. Mempertahankan diri kamu. Itu yang saya lihat di sini. Pada akhirnya ini akan benar-benar menaikkan derajat kehidupan kamu ya. Meski tidak satupun orang yang mungkin percaya dan menduga, tapi ini yang akan kamu dapatkan. Ini yang akan kamu lakukan. Di sini ada Ten of Pentacle dan memang kayaknya memang awalnya kamu mungkin dijauhi ya. Ya mungkin dijauhi dari sebuah pertemanan atau bahkan dijauhi oleh keluarga sendiri. Ini bisa saja terjadi ya mungkin karena finansial kamu yang sedang terpuruk, atau kamu yang mungkin tidak punya pekerjaan, atau mungkin mengalami sebuah kebangkrutan, atau mungkin ada perceraian, atau banyak hal yang mungkin terjadi membuat orang-orang mungkin awalnya menjauhi kamu. Tapi pada akhirnya di saat kamu bangkit, di saat kamu benar-benar mampu untuk membuktikan siapa diri kamu, pada akhirnya semua orang yang menjauhi kamu pada akhirnya mengeluh-elukan kamu, mendekat lagi sama kamu. Itu adalah hal yang normal ya dalam kehidupan. Di saat kita terpuruk, semua orang menjauhi. Di saat kita terpuruk, bahkan satu pun tidak bisa dihubungi, tidak bisa dimintai tolong, tidak ada yang percaya. Itu pasti, itu normal. Tapi pada akhirnya di saat kamu mampu untuk membuktikan, mampu untuk kembali meraih kesuksesan kamu, orang-orang yang dulunya menjauh itu akan pelan-pelan mendekat. Dari situ kamu harus tahu mana yang tulus dan mana yang tidak. Lebih membuat batasan. Itu yang terpenting. Jangan sampai nantinya kamu berhubungan lagi dengan orang yang manipulatif, orang yang bermuka dua, orang yang memakai topeng, orang yang mendekat karena hanya ada maunya saja. Itu penting untuk kamu lebih sensitif, untuk lebih tahu. Jangan sampai itu terulang lagi, karena bisa saja ya ada yang dekat sama kamu hanya karena punya tujuan tertentu. Karena kamu sudah banyak mengalami hal-hal yang tidak mudah tentunya, jadi kamu sudah lebih tahu, lebih bisa merasakan mana yang tulus, mana yang teman-teman yang selalu akan ada meski dalam keterpurukan, dalam kesuksesan dia tetap ada, mana yang hanya ada di saat kamu sukses saja, tapi di saat kamu terpuruk mereka menghilang entah kemana, bahkan sulit untuk dihubungi. Ada justice di sini, ini tentang sebuah keadilan ya, artinya ini keadilan untuk kamu. Ini keadilan untuk kamu, ada berkah, ada hikmah dari apapun yang terjadi dalam kehidupan kamu. Karena di sini kamu berusaha untuk tetap di jalannya ya. Tetap melakukan yang terbaik. Tetap berpikir positif dan berprasangka baik, dan berusaha untuk menyerahkan segala urusan kamu kepada Tuhan. Dan pada akhirnya keadilan itu akan kamu dapatkan. Akan ada perbaikan, akan ada kehidupan yang lebih berkualitas, akan ada peningkatan juga. Dan ternyata hal-hal yang dulunya terjadi ini memang benar-benar mampu untuk menaikkan level kehidupan kamu, menaikkan derajat kehidupan kamu. Itu itu adalah dinamikanya, itu adalah prosesnya dalam kehidupan. Ada Page of Swords di sini. Ini memang butuh perjuangan, memang butuh hal-hal yang tidak mudah di sini, atau bahkan pengorbanan ya. Banyak hal yang memang harus kamu lakukan untuk bisa sampai di titik ini. Tidak mudah artinya. Belum mungkin cacian, makian dari orang-orang sekeliling kamu yang mungkin di saat kamu berada dalam keterpurukan, kamu berusaha untuk bertahan, kamu berusaha untuk survive, untuk struggle, untuk tetap menghadapi ya, untuk tidak lari dari kenyataan apapun. Kamu tidak mau semakin jatuh dalam keterpurukan, kamu berusaha untuk berjuang, berjuang. Atau bahkan banyak hal yang harus kamu lakukan di sini, hal yang tidak mudah. Tapi pada akhirnya di sini kamu akan mampu untuk melewati semua proses itu. Yakin ya, akan ada akhir dari setiap perjuangan ya, dan selalu ada hasil dari apa yang kamu lakukan, apa yang kamu korbankan. Karena artinya semua tidak akan sia-sia. Apa yang kamu lakukan itu tidak akan sia-sia. Selalu akan ada hasil yang terbaik, dan pastinya Tuhan tahu apa yang terbaik untuk kamu. Dan apa yang kamu miliki saat ini itu adalah yang terbaik pastinya. Karena memang banyak
ujian ya, untuk sebagian kamu ya, banyak ujian, cobaan, entah itu dalam sebuah rumah tangga, atau dalam pekerjaan, dalam finansial, atau itu akan saling berkaitan, banyak ujiannya, tapi yakin semua akan mampu kamu lewati. Oke, karena memang ya untuk bisa naik ke level hidup selanjutnya itu memang harus ada ujiannya. Oke, ada cobaannya. Karena dari hal-hal itu nantinya kamu lebih bisa menjaga, lebih bisa melindungi, lebih bisa menghargai apa yang sudah kamu miliki. Oke, kita lanjut. Di sini ada personal power, ada your belief. Di sini ada action, ada obsession, dan di sini juga ada your fight. Dari tebaran kartu oracle ini, saya melihat di sini artinya kamu di sini sudah lebih punya komitmen ya terhadap diri kamu sendiri. Kamu sudah lebih punya keyakinan bahwa semua akan terlewati dan akan baik-baik saja. Artinya kamu sudah punya mental yang kuat. Oke. Karena mungkin tidak hanya 1 atau 2 kali hal ini terjadi ya, mungkin banyak hal yang menimpa kamu yang membuat kamu sedih, membuat kamu kecewa. Jadi mental kamu itu sudah lebih terasah. Kamu sudah lebih punya power. Kamu sudah lebih tahu apa yang harus kamu lakukan, strategi apa yang harus kamu lakukan untuk bisa menghadapi situasi atau kondisi yang terkadang tidak terkendali. Itu yang saya lihat di sini. Kamu yakin Tuhan bersama kamu, kamu yakin setiap apa yang kamu alami atau hadapi ini ada berkahnya. Oke, ada berkahnya, ada hikmahnya. Artinya ini adalah sesuatu hal yang memang ditakdirkan ya. Artinya kamu udah nggak mau menyalahkan. Kamu sudah nggak mau menyalahkan, kamu sudah tidak mau marah tentang apa yang udah terjadi ya. Artinya ini memang yang ditakdirkan. Ini yang memang sudah digariskan untuk kamu. Artinya untuk bisa menemukan sesuatu hal yang baik itu banyak ujiannya, banyak cobaannya. Kamu sudah lebih tahu, kamu sudah lebih memahami. Akan indah ya, akan indah pada akhirnya. Oke, artinya di sini saya melihat apa ya, kamu saat ini lebih kepada action sama kayak kartu ini, lebih kepada sebuah pembuktian. Ada hal yang harus kamu lakukan. Kamu sudah tidak takut lagi. Kamu sudah tidak lagi merasa insecure atau tidak percaya diri, merasa tidak mampu, merasa tidak punya potensi. Di sini kamu berhak untuk membela diri kamu berhak untuk mencari keadilan dalam kehidupan kamu. Oke, yakin akan ada jalannya ya, akan ada jalannya, keadilan itu akan kamu dapatkan. Artinya di sini harus ada yang kamu lakukan ya, tidak hanya berdiam diri, oke, tidak hanya merenung, tapi di sini lebih kepada action. Kamu harus melakukan sesuatu untuk bisa lebih mempertahankan harga diri kamu, mempertahankan apa yang kamu miliki, apa yang sudah kamu perjuangkan. Itu yang saya lihat di sini, lebih kepada action, karena kamu yang bisa ya, bisa mengarahkan kemana langkah kamu, apa yang ingin kamu tuju, apa yang ingin kamu capai, kamu yang tahu arah itu. Tapi di sini kamu juga tidak mau terlalu terlalu terobsesi dengan sesuatu hal yang manipulatif atau terlalu berambisi terhadap sesuatu hal. Saat ini kamu sudah lebih bisa mengendalikan ya, mengendalikan setiap keinginan, mengendalikan setiap harapan. Kamu tidak mau nantinya justru ambisi itu yang akan menghancurkan kamu. Oke? Ya memang ya ada yang menjadi impian, ada yang menjadi harapan, tetapi kamu tahu batasan-batasannya. Kamu nggak mau terlalu mengikuti hawa nafsu, oke? Kamu tidak mau terlalu mengikuti ambisi yang tidak terkendali,
Oke, jadi kamu mampu untuk kontrol. Kamu mampu untuk kontrol diri kamu, apa yang harus kamu lakukan dan apa yang tidak boleh kamu lakukan. Kamu tahu kapan harus maju, kamu tahu kapan harus mundur. Itu artinya ya. Dan saya melihat di sini memang akan ada perjuangan yang tidak mudah ya, tapi pada akhirnya kamu punya kekuatan. Kamu punya potensi yang mungkin awalnya tersembunyi, tapi ternyata di sini kamu mampu untuk melakukan sesuatu hal yang bahkan kamu sendiri nggak yakin atau nggak percaya kamu mampu, tapi ternyata Tuhan memberikan kamu kekuatan ya, kekuatan untuk bisa menghadapi apapun, ujian, cobaan dalam kehidupan, baik dalam rumah tangga, dalam finansial kamu, dalam karir, atau dalam bisnis yang sedang kamu jalani saat ini. Ya pada akhirnya kamu mampu membuktikan. Ya pembuktian ini tidak hanya kepada orang-orang yang dulunya menzolimi kamu ya, orang-orang yang dulunya berpikir negatif atau ngata-ngatain kamu yang tidak atau memandang kamu rendah, bukan pembuktian terhadap orang itu, tapi pembuktian kepada diri kamu sendiri. Oke, pembuktian terhadap diri kamu sendiri bahwa kamu mampu untuk meraih apa yang kamu inginkan, merubah kehidupan kamu, menaikkan derajat kehidupan kamu dan keluarga kamu. Yang pada akhirnya setiap orang yang dulunya berpandangan tidak baik atau berpandangan negatif terhadap kamu, mereka akan terdiam dengan hasil yang akan kamu dapatkan. Sesuatu hal yang luar biasa yang akan kamu dapatkan. Oke? Segini dulu readingannya, semoga resonate. Untuk kamu yang tidak resonate, berarti kartu ini belum membaca energi kamu. Tetap ambil positifnya ya, buang negatifnya. Semoga dia juga bisa bermanfaat, menghibur untuk kamu yang sedang sedih, untuk kamu yang sedang gelisah, atau mungkin dilema, atau dalam kegalauan ya, atau apapun campur aduk perasaan kamu saat ini. Semoga ini bisa memberikan kamu pencerahan, memberikan kamu kekuatan untuk tetap berani ya, menghadapi apapun kenyataan, apapun ujiannya, yakin semua akan terlewati dan akan baik-baik saja. Oke, dan terima kasih untuk yang sudah subscribe, like, dan komen. Terus dukung channel ini agar saya terus bisa memberikan motivasi untuk kita semua, pastinya jadi pribadi yang lebih baik ya, lebih positif dan lebih optimis dalam menjalani kehidupan. Sampai jumpa di readingan selanjutnya. Bye.